Di bab yang kedua terkait dengan investasi pada instrumen ekuitas. Di sini ada definisi di instrumen ekuitas berdasarkan PSAK 50. Jadi yang mengatur tentang kombinasi bisnis PSAK 22 yang mengatur tentang instrumen keuangan itu 50 dan 55 ya. Di sini dikatakan bahwa definisinya itu penyajian dan instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Jadi di sini dikatakan instrumen ekuitas ketika kita memiliki aset dikurangi dengan jumlah ekuitas, maka itu yang tersisanya yaitu si modalnya, si ekuitasnya. Contohnya ada apa aja? Ada saham, ada laba ditahan, lalu ada treasury share. Itu semuanya masuk ke dalam komponen ekuitas. Yang mana ekuitas itu kan definisinya merupakan nilai sisa dari jumlah aset dikurangi jumlah kewajiban. Di dalam karakteristik saham ini ada empat ya, di sini 4 klasifikasi. Yang pertama, jika si A membeli kepemilikan atas si B dengan kepemilikan antara 0 sampai 20%, maka di sini tingkat pengaruhnya tidak memiliki pengaruh. Tetapi kalau si A membeli kepemilikan si B, rentang persentasenya 20% sampai 50%, sifat pengaruhnya itu memiliki pengaruh signifikan. Tetapi kalau untuk kepemilikan yang A, ketika si A membeli kepemilikan si B dengan persentase 50%, itu memiliki pengendalian bersama. Jadi di sini si A sebagai antara si A dan si B itu sama-sama memiliki sifat pengendali. Tidak ada yang terlalu menonjol. Berbeda dengan yang kepemilikannya itu lebih dari 50%, maka si A ini sebagai pembeli itu menjadi pengendali atas si B. Maka dari itu, jika si A membeli kepemilikan atas si B lebih dari 50%, maka di sana muncul sifat hubungan antara A dan B, yaitu parent dan subsidiary. Parent itu istilahnya perusahaan induk. Berarti si induk itu si A yang membeli si B. Sedangkan subsidiary itu perusahaan anak. Nah, untuk entitas penerbitnya, kalau untuk 20% yang ini itu dikatakan investi, lalu kalau yang 20 sampai 50 dikatakan entitas asosiasi, kalau 50% sama-sama si A 50, si B 50 itu ventura bersama, dan kalau lebih dari 50% itu adanya tadi ya hubungan induk dan anak. Jadi si investinya si entitas penerbitnya yang menerbitkan ke sahamnya itu dikatakan anak perusahaan. Nah, ini untuk PSAK yang mengaturnya. Untuk yang awal PSAK 55, untuk yang klasifikasi kedua PSAK 15, klasifikasi ketiga tuh PSAK 66 tentang ventura bersama atau kontrak bersama. Lalu di atas 50% itu ada PSAK 22 dan PSAK 65. Kalau untuk lebih spesifiknya yang 22 kan kombinasi bisnis ya. Tapi kalau untuk lebih spesifiknya yang tentang laporan konsolidasinya itu dia ada di dalam PSAK 65. Untuk metode akuntansinya kalau yang 20 di bawah 20% itu menggunakan metode biaya atau nilai wajar. Kalau yang 20 sampai 50% pas 50% itu menggunakan metode ekuitas, dan di atas 50% itu akan menggunakan metode konsolidasi atau metode gabungan. Nah, di sini ada metode akuntansi yang bisa digunakan dalam instrumen ekuitas. Yang pertama, menggunakan metode biaya dan nilai wajar. Di mana di dalam PSAK 55 ini dikatakan bahwa si aset keuangan itu diukurnya pada nilai wajar. Sedangkan instrumen yang tidak dapat diukur secara itu diakar pada biaya perolehan. Jadi kalau si A membeli aset bersih si B, lalu kepemilikannya kurang dari 20%, maka si jumlah aset dan jumlah kewajiban yang diakui oleh si A itu sesuai dengan harga perolehannya saja. Harga yang ada di dalam laporan keuangan yang dapat diukur. Kalau tidak bisa diukur, maka kita tidak bisa menggunakan metode tersebut. Lalu untuk yang kedua, metode ekuitas, itu dalam PSAK 15 dikatakan metode ekuitas jika investor itu memiliki pengaruh signifikan. Tadi kan kalau kepemilikannya antara
20 sampai 50% itu pengaruhnya bersifat signifikan. Sehingga ini metode yang harus digunakan metode ekuitas. Maka dicatat menggunakan metode tadi. Terus nah ini ada perbandingan antara metode biaya, nilai wajar, dan nilai ekuitas. Ketika si A membeli aset bersih si B untuk perolehan, kan pada saat memperoleh, si A memperoleh aset bersih si B untuk metode biaya dan metode nilai wajar sama. Kalau untuk metode ekuitas itu mengacu ke dalam didebitnya bukan investasi, tapi pada investasi pada entitas asosiasi tadi kan, karena sifat nama si penerbitnya itu disebut dengan entitas asosiasi. Lalu ketika si A menerima dividen dari si B, berikan di sini untuk biaya ini si semuanya sama, di debitnya kas. Tetapi kalau untuk biaya di kreditnya itu pendapatan dividen dan metode nilainya sama pendapatan dividen. Tetapi kalau metode ekuitas di kreditnya tidak boleh diakui ke dalam pendapatan dividen, melainkan harus mempengaruhi investasi pada entitas tersebut. Investasi ini kan saldo normalnya di debit ya, sedangkan dividen itu kan logikanya mengurangi jumlah investasi kita di invest di siapa? Di si B, karena si B akan mengeluarkan kas untuk si investornya. Karena si B akan mengeluarkan kas yang akan dibagikan kepada investor-investor tersebut, otomatis pembagian dividen bagi si A jika menggunakan metode ekuitas itu sifatnya akan mengurangi investasi pada entitas asosiasi. Sehingga kalau untuk penerimaan dividen di kreditnya bukan pendapatan dividen kalau menggunakan metode ekuitas, melainkan diakui sebagai pengurang investasi pada entitas asosiasi. Nah, lalu untuk laba bersih dan pengakuan rugi bersih, ketika si B melaporkan adanya laba atau rugi yang dialami pada periode tertentu, laba rugi itu kan tidak diserahkan. Si labanya kan kalau si B memperoleh laba 10 juta, itu kan si B tidak menyerahkan 10 juta itu kepada si investornya. Nah, karena di sini si laba tidak berdampak pada biaya dan metode nilai wajar, maka ketika si B melaporkan rugi ataupun laba, si A tidak perlu melakukan jurnal. Tetapi kalau di dalam metode ekuitas, karena laba itu sifatnya akan menambah ekuitas dan rugi itu akan mengurangi ekuitas, maka ketika si B melaporkan adanya perolehan laba dan atau perolehan rugi, maka dua transaksi tersebut akan berdampak pada investasi pada entitas asosiasi. Kalau laba, maka di sini akan menambah investasi di entitas asosiasinya. Tapi kalau rugi, itu akan mengurangi investasi pada entitas asosiasi. Pada selanjutnya ada penghasilan komprehensif lain di investi. Sama juga dengan rugi yang tadi ya, logikanya sama. Kalau untuk metode ekuitas itu pasti akan berdampak dong pada penambahan dan pengurangan si ekuitasnya, sehingga harus dicurnal. Lalu penyesuaian nilai wajar dari keuntungan dan kerugian juga. Untuk metode biaya dan metode ekuitas tidak perlu dijurnal karena di sini kita tidak mengacu ke dalam nilai wajar. Tapi kalau untuk menggunakan nilai wajar itu selisihnya itu harus diakui, harus dijurnal. Kalau adanya keuntungan maka akan menambah investasi. Tapi kalau rugi itu akan mengurangi investasi.